Shalom. Shalom. Oke. Ya udah lama tidak melayani di tempat ini ya. Sudah sibuk di Kelapa Gading. Sekarang saya ingin kita mau dengar firman. Silakan. Ya oke, perkenalan singkat ya. Kenal ya. Hari ini saya diberikan tema tentang life giving. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi contoh teladan bagi kita semua, karena Dia sudah berikan hidupnya, bahkan nyawanya untuk kita yang binasa menjadi beroleh hidup yang kekal. Amin. Berapa banyak saudara sudah alami itu? Angkat tangan saudara. Amin. Udah terima belum? Udah ya. Oke. Saudara terkasih, mari kita buka dengan satu ayat. Silakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita akan lihat sama-sama. Monitor bisa nyala? Ya. Nyala ya. Ya. Kita akan di slide saya aja. Ya. Di slide saya aja. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Oke, next. 2 ya. Buka ini Sri. Yuk. Next slide. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia kasih suatu tujuan kenapa Dia datang. Apa misi kedatangannya Dia ke dunia? Dia beritahu, sebelum aku datang, ada yang sudah datang. Siapa yang datang sebelumnya? Pencuri. Ya, tepuk sebelahnya. Udah kemalingan masa nggak tahu? Sebelahnya. Kamu udah kemalingan masa nggak tahu? Pencuri udah datang duluan. Ya, si setan udah datang duluan. Ya, pencuri datang. Yuk di ayat itu aja. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita sudah dicuri semua yang sudah pernah kita terima sejak kita diciptakan Tuhan. Kita semua udah diambil semuanya. Hidup kita jadi binasa, nggak ada tujuannya, useless. Ya, hidup kita jadi sia-sia. Yang mestinya hidup kita mulia, hidup kita berharga, berarti, bermakna, berdampak. Itu mestinya hidup setiap manusia. Tapi karena sudah ada pencuri datang mengambil semuanya, bahkan hidup kita nggak ada artinya, binasa. Tapi Yesus datang, nah, itu dia saudara, untuk memberikan hidup. Ya, saudara yang terkasih, malang benar kalau kita sudah kebobolan maling, kecurian masih nggak sadar, saudara. Betul nggak saudara? Saudara itu orang yang paling malang, saudara. Berarti dia nggak tahu dia punya apa, saudara. Kalau dia nggak tahu punya apa, diambil pun dia nggak tahu. Betul nggak saudara? Ya, tepuk sebelahnya. Lu tahu nggak sih lu punya apa aja sih? Jangan-jangan udah kebobolan saudara, karena nggak pecah cek di buku tabungannya udah habis. Saldo 0 saudara, ya nggak tahu udah habis, ya saudara udah ketipu, sudah nggak sadar. Ini bahaya saudara. Berarti hidup kita benar-benar selama ini useless. Kalau orang udah useless, diambil berapapun, apa bedanya dia bilang? Ya, udah nggak ada apa-apa sih, ya saudara. Ini yang bahaya saudara. Banyak orang Kristen yang hidupnya seperti itu. Tapi Yesus datang. Dia mau memberikan hidup yang kelimpahan. Nah, kita akan perdalam ini saudara. Hidup yang kelimpahan jelas bukan sekedar diukur sekedar harta, kekayaan, uang, bukan sekedar itu ya. Kita mau lihat next. Jadi saudara, yang berikutnya, Dia datang ke dunia. Kalau pemahaman kita tentang Yesus, bahwa Yesus datang sekedar membawa sebuah agama, dan kita menjadi penganut satu agama yang Dia bangun, salah besar. Ya, Yesus bukan pembangun satu agama Kristen. Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Yesus datang untuk semua orang di dunia ini, amin. Ya, Dia bukan pemilik suatu agama tertentu atau hanya kelompok tertentu. Salah besar. Ya, kalau orang bilang semua agama punya Tuhannya masing-masing, ya Yesus salah satunya. Ya, itu salah besar, saudara. Ya, kita ada di sini bukan sekedar beragama, jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, bukan.
atau jadi seorang jemaat biasa yang tiap minggu setor muka datang ke gereja, jelas bukan. Kalau kekristenan kita sampai di sini aja, jelas kita masih hidupnya tekor, hidupnya nggak kelimpahan, hidupnya useless, saudara. Ya, banyak orang Kristen hidupnya nggak membawa perbedaan apapun. Bahkan kalau kita bisa lihat di negara kita, semua daerah Kristen nggak ada nilai plusnya sama sekali dibanding daerah yang non Kristen. Betul? Semua hampir rata-rata daerah Kristen dapat rekod daerah termiskin di Indonesia. Mana kelimpahannya? Betul? Nias, NTT, ya, daerah-daerah Kristen. Mana kelimpahannya? Katanya Yesus datang memberi hidup yang kelimpahan, tapi nggak kelihatan tuh, ya. Bahkan daerah termiskin, ya terserah memang infrastrukturnya nggak dibangun, ya segala macam. Tapi memang mentalitasnya kita lihat, nggak ada nilai plusnya. Ya mana kelimpahannya? Kalau kita balik ke Minahasa, ya di sini ada beberapa orang Minahasa, saudara, kita dapat rekor provinsi yang paling banyak perceraiannya di sono, provinsi yang paling banyak aborsinya di sono. Mana kelimpahannya gitu, saudara? Nggak ada nilai tambahnya, saudara. Makanya kalau kekristenan hanya sebatas ini, Yesus datang untuk ini, ngapain gitu ya. Next, berikutnya. Yesus juga bukan sekedar datang, silakan next, untuk sekedar mati ya di kayu salib di Golgota, dan banyaknya orang yang lain lagi berkata, dia bikin hidup kita jadi enak, bos. Hidup kita jadi nyaman, bahagia, diberkati. Ya, kekristenan kita pikir kalau jadi anak Tuhan hidupnya pasti diberkati. Ya, makanya kita jadi sungguh-sungguh orang Kristen sudah sungguh lebih lagi diberkati. Pemahamannya sekedar enjoy life, ya. Kita mau nikmati hidup, makanya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, ya, supaya kita nyaman, bahagia di muka bumi ini. Saudara, kalau cuma begitu tujuan Yesus datang, kita jadi orang yang egois banget, saudara. Kita jadi orang Kristen yang hanya mikirin diri kita sendiri, ya. Tujuannya bukan itu. Ya. Sekarang buktinya apa? Semua negara-negara Kristen, dulunya Kristen, negara Barat, ya, Eropa, Amerika, bahkan kalau kita di Asia, Korea, ya, negara-negara Kristen yang dulunya dalam keadaan perang, ya, dalam keadaan apa menderita, mereka masih Kristen, tapi ketika mereka sudah diberkati, jadi makmur, maju, rame-rame ninggalin Tuhan. Betul? Kalau kita ke Eropa, ke Amerika, persentase yang lahir baru sangat sedikit. Gak ada Kristennya sama sekali. Kita ke Korea, yang dulunya dahsyat imannya, enggak juga. Setelah udah maju, industri dan segala elektronik dan semuanya, mereka juga rame-rame ninggalin itu. Jadi hidup kelimpahan yang dimaksud pasti bukan itu. Salah besar, justru mereka masuk di era post-Christianity. Ya, satu zaman melampaui kekristenan. Udah lewat pak zamannya. Mereka rame-rame ninggalin Tuhan karena ada kelimpahan lain yang mereka sudah terima, mamon. Makanya teman-teman, kalau kita berpikir misalnya Indonesia bangkit, kita mau makmur negara kita, ya, presiden baru, ya, dan kita berpikir suatu hari Indonesia akan maju seperti negara-negara yang lainnya. Sekarang kekristenan Indonesia dapat rekod termasuk yang termaju di dunia. Serius. Ya, kalau saudara bandingin sama negara-negara, Indonesia revivalnya dahsyat. Ya, dunia negara-negara lain itu respect. Gak banyak ya lawatan dan apa kondisi kerohanian seperti kita di Indonesia. Karena kita krisis melulu, makanya kita sudah jadi sungguh-sungguh. Masalah melulu, ya, menang pilpres saja nggak bisa menang secepat gitu, dilamain, tegang dulu. Banyak harus doa. Iya, pokoknya itu bonus lah buat kita yang hidup di Indonesia. Ya, makanya saudara, dan kita yakin bahwa kita nggak akan dibikin seperti nanti di Eropa, di Amerika, dan rame-rame tinggalin Tuhan lagi. Nggak. Tuhan baik sama kita. Tuhan akan benar-benar take care kita dengan spesial. Ya, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh, ya. Jadi kelimpahan yang dimaksud bukan sekedar kekayaan yang seperti orang dunia ukur. Kalau begitu rame-rame nanti kita tinggalin Tuhan. Mamon itu musuh bebuyutan kita, saudara.
Ya, oleh sebab itu Yesus datang nggak untuk ini. Ya, jadi salah besar kita ikut Tuhan, terus kita berpikir sekedar sampai di sini. Salah. Suatu hari saudara dijamin kecewa. Tepuk sebelahnya, kalau salah motivasi dijamin kecewa. Kasih tahu sebelahnya. Ya, kalau salah motivasi dijamin kecewa. Saudara akan kecewa sama Tuhan Yesus. Betul. Dia datang bukan untuk itu. Ya, kita lihat next. Dia datang untuk apa? Dia datang justru untuk mengembalikan kita yang berdosa. Rencana pertama nggak begitu, soalnya. Rencana pertama nanti kita akan bahas, tapi kita udah lost. Ya, kita udah keluar dari rencana itu. Kita udah jauh dari rencana itu. Seperti Adam Hawa, manusia pertama, nenek moyang kita yang sudah memberontak. Rancangan di Taman Eden batal. Ya, rencana Taman Eden nggak jadi karena berontak melawan Tuhan. Mereka tinggalin Tuhan. Hidup kelimpahan yang rencana harus dinikmati nggak jadi. Mereka keluar dari semuanya. Mereka hidup dalam dosa, binasa tadi, ya. Tapi Yesus datang supaya kita kembali, return to Eden, kembali ke Eden, kembali ke semula, ya. Restart. Komputer udah nge-hang, perlu restart, ya. Perlu balik. Ini banyak virusnya, ya. Perlu di restart. Ya, diformat ulang, ya. Pokoknya virusnya banyak nggak sih lo? Perlu di restart, di format, diinstal ulang. Nggak jalan, ngeheng pak hidupnya, ya. Kita harus kembali. Sejak awal kita nggak diciptain begini, ya. Udah dicuri habis, tapi Tuhan mau kembalikan semuanya seperti pada awal mulanya. Amin, ya. Coba kasih tahu sebelahnya, lu semula nggak kayak begini mestinya, ya. Kasih tahu sebelahnya. Ya, model lu semula nggak begini, ya. Mestinya nggak begini. Lebih dari ini, ya. Jadi udah banyak dicuri, saya nggak tahu dicuri apanya, ya. Tapi mestinya kita nggak begini. Lebih dari sekedar. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan mau kita kembali ke rencana awal. Rencana awalnya apa? Kita hidup di suatu kerajaannya, di mana sang raja segala raja memerintah bersama kita. Kita diberi suatu kuasa otoritas untuk memerintah bersama sang raja, mengelola bumi ini, saudara. Ya, kita anak-anak raja, orang-orang mulia, saudara. Orang-orang yang luar biasa di muka bumi ini, saudara. Mari kita lihat ayatnya, next. Ya, di Kejadian 1:28 dikatakan Allah memberkati. Ini ayat buat orang menikah, tapi saya yakin bukan cuma sekedar ayat orang menikah. Ini lebih dari itu sebetulnya. Kalau sebelumnya dikatakan engkau diciptakan segambar dengan Allah, berarti engkau punya kualitas yang ilahi, ya. Lalu ayat berikutnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas bumi. Ini penting banget ayat-ayat pertama di penciptaan, karena itulah awal mulanya. Kalau kita kembali kepada pertamanya, kita mesti ngerti mestinya jadi begini nih yang pertama. Jadi dikatakan Allah memberkati kita. Kata memberkati ini diartikan empowering bisa, install bisa. Allah ciptain kita hardware-nya, lalu diinstal semua software. Allah install kita semua yang dibutuhkan untuk kita hidup seperti apa di dunia sudah lengkap diinstal dalam hidup kita. Ya, kata sebenarnya programnya udah komplit. Ya, semua yang dibutuhin, software apapun yang dibutuhin sudah diinstal sama Tuhan pada mulanya. Komplit, sudah ada semua. Nah, saudara, lalu dikatakan Allah berfirman, beranak cuculah. Nah, kalau cuma beranak cucu ngapain Allah capek-capek berfirman, ya? Orang gak bertobat juga sangat paham, ya. Maksudnya bukan cuma beranak cucu, tapi kalau bahasa Inggrisnya be fruitful, ya. Artinya Allah installnya itu benih. Nah, benihnya itu mesti dikelola supaya bertumbuh. Jadi pohon lama-lama berbuah pada waktu. Betul? Jadi dikelola, ya, dikerjakan. Gitu ya, saudara. Jadi kita mesti tahu kita punya apa, benih apa, lalu kita proses, satu hari mulai tumbuh dan berbuah gitu. Ini langkah pertama kata Tuhan. Lalu dikatakan
kamu mesti bertambah banyak, bermultiplikasi. Harus keluar dari hidupmu orang-orang minimal seperti engkau quality. Ya, multiplikasi hidup. Kalau bisa lebih juga multiplikasi quality-nya juga, bukan quantity-nya. Ya, saya punya anak. Ya, semua kita yang sudah punya anak pasti rindu suatu hari anak kita lebih dari kita, bukan? Betul kan? Masa seorang pengemis berkata sama anaknya, lu awas lu lebih kaya dari gue. Lah bapak gue pengemis, masa gue lebih miskin lagi? Mestinya bapak gue bilang gini dong, nak, bapak memang salah, bapak memang malas dulu, bapak memang gagal, tapi lu gak boleh kayak gue. Mesti gitu ya. Lu masih berhasil, makanya gue kasih nama lu Sarjono, sudah sarjana. Ya, karena aku gak sekolah, SD-nya gak lulus. Kasih visi Sarjono, ya kan visinya. Sarjono Sugiharto. Waduh. Sarjana kaya raya, mungkin visinya begitu. Ya kan? Jadi bapaknya pengen anaknya lebih dari dia dong, yang benar gitu, yang normal begitu ya. Kecuali bapaknya rada miring, ya dia pengen anaknya, ya kamu anaknya saingan sama dia lagi. Saudara yang terkasih. Nah, seorang ingin hidupnya benar tuh bermultiplikasi, quantity, quality. Bukan cuma anak kandung, anak rohani juga. Ya, kalau kita jadi pemimpin, kita pengen anak rohani kita lebih dari kita juga pasti. Betul nggak? Kalau dia jadi lebih, ada siapa dulu dong bapaknya, gitu kan? Bangga gitu. Itu kebanggaan seorang bapak. Ya, secure, aman, malah dia bangga kalau ada yang bisa lebih dari dia. Betul nggak saudara? Kita kadang-kadang sudah di balik layar, ya kita sudah bukan main di peredaran, kita udah jadi pelatih. Ya kalau pemain bintang satu hari udah makin tua ganti profesi jadi pelatih kan. Bukan berarti dia habis, malah dia karirnya naik terus. Kenapa? Pelatihnya pemain bintang, betul nggak? Betul kan? Karena umur nggak bisa bohong, nambah terus kan. Kita nggak bisa jadi pemain terus kan. Stop, kamu naik kelas, kamu naik level, betul nggak saudara? Kamu jadi pelatih para pemain bintang. Dan pemain bintang itu cerita, saya tuh dididik sama itu. Bangga nih. Ya, makanya saudara yang terkasih, Tuhan mau kita ini seperti ini hidupnya. Ya, jadi Allah memberkati kita. Nah problemnya, kalau saudara beli laptop atau beli gadget, saudara gaptek. Sama tokonya udah diinstal semuanya, tapi saudara nggak ngerti ini software apa, makanya apa. Semua yang diinstal tuh useless. Betul? Sudah ada komplit tapi nggak kepake. Apalagi kalau ditanya speknya apa bu, mau beli apa nih, kalau laptop speknya apa, kasih yang high end lagi. Lah dia gaptek. Ngapain juga high end? Nggak kepake juga. Ya grafiknya apa hebat, nggak kepake juga. Orang dia nggak pakai kok, ngapain beli yang begitu hebat? Ya. Nah saudara yang terkasih, jangan-jangan saudara juga gaptek tentang diri saudara. Betul nggak? Saudara belum tentu tahu siapa diri saudara. Waktu saya bertobat, saya betul-betul masih seorang yang nggak pulih hidup saya. Ciri-cirinya minder, ya. Saya orangnya pelin-pelan karena background, karena didikan salah. Sampai saya join di gereja ini dalam posisi masih seperti itu. Tapi saya ketemu seorang bapak rohani. Waktu itu saya kebetulan jadi asisten pribadi seorang penatua. Karena saya waktu gabung, posisi saya lagi pelayanannya hancur di luar. Saya pernah tahu Abalah, saya join di Abalah. Tapi saya punya pelayanan sama bapak rohani yang sebelumnya hancur. Saya telepon, Kak, saya mau join Abalah, saya mau gabung. Terima ya Kak ya, boleh nggak diterima? Diterima mau jadi apa ya Bud? Jadi anak rohani boleh nggak? Kalau mau jadi anak datang aja, saya terima. Nah udah begitu aja status. Jadi anak, saya dididik, direkonstruksi ulang, dididik ulang. Ini salah asuh, ini anak salah asuh, salah didik, modelnya jadi begini. Waduh, ketika saya dididik ulang, saya mulai mengerti siapa saya. Saya mulai melihat potensi yang terpendam itu dalam diri saya. Mulai keluar satu demi satu, mulai kepake satu demi satu. Yang tahunan saya nggak tahu.
Saya bertobat aja udah telat, 20 tahun baru bertobat. Ya. Terus kemudian saya waktu itu 27 join di gereja ini, baru di muridnya. Baru ngerti siapa saya sebenarnya. Ya. Jadi bertahun-tahun saya nggak ngerti dan jauh di bawah semestinya. Jadi saya punya banyak hal tapi saya nggak ngerti dan bahkan saya nggak pernah pakai itu semua. Ya saya nggak pernah kelola hidup saya begitu. Ya. Makanya saudara tepok sebenarnya, makanya jangan gaptek ya sama diri lu sendiri. Ya, jangan-jangan lu kagak tahu tentang diri lu sendiri. Makanya di gereja ini tempatnya mestinya kita explore. Amin. Hidup setiap orang di sini mulia dan berharga. Amin. Orang-orang hebat, saudara. Ya. Terus satu next berikutnya. Ya. Tuhan percaya suatu hari benih, saudara jangan main-main. Benih-benih yang saudara taruh Tuhan itu, ya, someday suatu hari akan menjadi hutan yang lebat. Teman-teman, hutan lebat itu nggak otomatis begitu. Dari satu benih tanam, ya mungkin tanah kosong, ya penghijauan, ya tanah kosong, tapi si menteri kehutanan berkata 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ini daerah hutan lebat. Memang ini kering kerontang, tapi kita punya visi. Satu hari hutan lebat. Memang baru tanam benih sih Pak, baru peresmian, tapi ada visi. Tuhan mau hidupmu jadi suatu dampak yang dahsyat. Amin. Ya. Dan kalau bisa itu segera terjadi, sudah. Prosesnya dari satu orang ke orang lain beda. Ada orang begitu prosesnya cepat, wah nggak nyangka Pak dia baru bertobat loh Pak. Sekarang dahsyat loh Pak, hebatnya hidupnya. Ada yang begitu. Ada Pak, gue udah bosen lihat dia Pak, lama banget di gereja udah lama. Tapi gitu-gitu aja dari dulu. Dari dulu begitu. Ya, tepok semuanya, lu stok baru atau stok lama coba dari sini. Ya, ada orang baru hebat di hidupnya ya. Ya kayak kasus murid Yesus sama orang Farisi. Orang Farisi udah tahunan di bait Allah, betul nggak? Ahli Taurat, stok lama. Ya, Yesus datang malah dia cari gara-gara. Ya kan? Tapi murid Yesus jiwa baru, pemungut cukai, belum bertobat lagi. Ya, direkrut jadi murid plus satu. Jadi rasul, betul nggak saudara? Ya, jadi Yesus nggak pusing. Karena dia punya rencana yang dahsyat buat setiap orang sebetulnya. Amin. Tergantung respon. Tergantung kitanya, mau apa enggak, betul nggak? Karena satu-satunya yang hanya bisa menggagalkan rencana Tuhan itu hanya kita. Setan aja nggak bisa. Ingat baik-baik. Ya, setan aja nggak bisa karena Tuhan juga punya kedaulatannya. Tapi Tuhan punya kedaulatan itu juga punya berikan kehendak bebas buat kita. Satu sisi dia berdaulat, satu sisi dia berikan kehendak bebas, free will. Allah mau kamu begini, tapi terserah lu nya lagi gitu. Kalau lu nggak mau, ya gimana? Terserah. Karena kita tidak diciptakan sebagai robot. Betul nggak saudara? Kalau robot kalau pencet udah jalan sendiri. Makanya hanya satu-satunya bisa gagal itu kita sendiri aja, nggak bisa yang lain. Kalau setan dia bisa serang, dia bisa hancurin gerakannya, cara kerjanya, tipuannya dia bisa. Tapi kalau diri kita sendiri, Tuhan serahin sama kita. Makanya teman-teman, hidup kita ini harus punya visi yang besar, yang daripada Tuhan. Dan doa surat ini bisa segera digenapi. Ini era percepatan, ya. Kita di Indonesia akan segera masuk di suatu kecepatan yang luar biasa. Karena Yesus segera datang, ya. Tepuk semuanya percaya nggak? Lu bisa nyaksiin nanti ya. Kasih tahu sebelah ya. Yesus segera datang, nggak lama lagi, saudara. Benar, ya. Kalau di sini boleh dikasih umur panjang sih, semua kita bisa ngeliat. Saya yakin. Nggak lama lagi. Jadi banyak kecepatan terjadi di dunia. Betul? Dan kita masih dalam posisi yang tersiap. Ya, kenapa? Kita akan ada on the track, kita ada di sana. Ya, next. Oleh sebab itu, saudara, ya, Miles Monroe, ya, dia kupas ya bahwa hidup kita ini mesti punya potensi, mesti dimaksimalin. Ya, ada satu ayat yang dia kutip di Matius 13:44. Mari kita baca bersama. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu.
Kalau kita baca hari ini kadang kagak nyambung kali ya. Maksudnya saudara harus mengerti. Zaman dulu itu nggak ada safe deposit box, nggak ada bank, ya. Caranya orang nyimpen harta di mana? Karena nggak ada bank, nggak ada safe deposit box, orang nyimpennya di tanah. Nah itu safe deposit boxnya, ya, saudara ngerti? Jadi mereka simpen hartanya di tanah. Nah, kalau suatu hari yang punya harta itu kan punya anak, punya cucu, dia mati. Tapi dia gak kasih tahu sama anak cucunya, harta gua di sini nih. Kalau dia punya tanah 1 hektar nih, di titik ini nih harta yang ini, ya disimpan di mana? Kan harus ada mappingnya dia. Kalau cari harta karun gitu ya, di sini. Kalau dia lupa kasih tahu, anak cucu belum tentu tahu kan ada harta yang mana ya, betul nggak saudara? Jadi keburu meninggal, nggak ada surat wasiat atau nggak dikasih tahu di mana, jadi bisa hilang tuh harta. Nah, caranya jual beli tanah zaman dulu, mereka kalau transaksi tanah, mereka perkiraan gini, jangan-jangan di tanah yang bakal gue beli ini ada harta terpendam. Yang pemiliknya nggak sadar, mengerti saudara? Nah itu udah biasa tuh, ya. Nah akhirnya mereka selidik. Misalnya malam-malam lusuk tuh. Mereka nggak tahu pakai caranya apa, entah pakai ramalan, kayak juga apa, ya. Siapa tahu ada harta gitu. Nah waktu ketemu, wah buat transaksi besok. Harga murah berarti si pemilik nggak tahu ada harta. Nah makanya dikatakan nih, sebab dia menemukan itu harta, lalu dipendamkannya lagi, besok dia transaksi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Karena apa? Harga ladang itu melampaui hartanya, melampaui semestinya. Karena apa? Tanah sekian meter kali harta sekian meter persegi ya, rupiah sekian, itu dihitung nggak ada artinya. Orang hartanya jauh lebih dari. Ada seorang jemaat kita, saudara, saya bisa sebut namanya, ya. Dia cerita sama saya, sama kami para penatuan. Dia punya tanah, saudara, di satu daerah. Memang tanah dari udah lama dia punya tanah dari keluarga. Ternyata dideteksi sama satelit di tanah dia ada harta terpendamnya Portugis. Zamannya kalau dulu perang, ya perang itu kan intinya habis sita harta atau kekayaan negara yang dijajah, betul nggak saudara? Jadi ketika mereka dapetin harta dari negara yang dijajah, kan perang lagi, ada musuhnya lagi kan pasti ya. Portugis dan ngadepin Belanda ngadepin Jepang, selalu gitu kan, rebut-rebutan harta lah ujung-ujungnya kan. Nah saudara, jadi waktu perang itu kapal-kapal perang itu, waduh kalau gua kalah, tenggelam hartanya habis kan. Jadi hartanya waktu kapal perang itu dia mendarat dulu, disimpan dulu, digali sedalam-dalamnya, lalu dia pergi perang. Kalaupun kalah, nanti kasih tahu ya sama keluarga, sama anak cucu ya, lu ambil nanti harta gue di sana tuh simpennya kira-kira. Nah ceritanya ada sekian banyak harta Portugis yang gak keambil, pas di tanah. Kalau dihitung gedenya gak ketulungan. Nah sekarang posisi lagi gali, didetek sekian meter di titik ini sekian meter. Saya sempat datang ke lokasinya, lihat gali, waduh itu petambangnya memang tukang kayak tikus tanah gitu. Masuk dia gali itu, itu dalam banget sudah. Emang belum nyampe ke titiknya itu ya, dalam, luar biasa. Emas, ya bukan emas tambang ya. Saya lihat emas tambang itu kan memang pertambangan, itu milik pemerintah ya. Ini harta, jadi benar-benar harta karun, beda ya emas tambang ya. Jadi saudara kayak gitu saudara, ya. Tepok sebelahnya, lu punya harta karun, tau gak sih? Tuh ya sebelahnya, ya dia punya harta karun nih, iya kan? Nah, luar biasa saudara, ya. Nah makanya iblis tahu engkau punya harta karun dan dia ambil hidupmu, dia curi hidupmu supaya kau gak bisa nikmati harta karun. Potensimu itu kan gak bisa nikmati. Bertahun-tahun hidup saya rusak, keluar dari rencana Tuhan. Saya betul-betul hidupnya sia-sia. Sampai saya dimuridin, saya ketemu siapa saya sebenarnya. Ya, saya dulu orangnya minder banget, saudara. Saya waktu jadi asisten pemimpin, saya senang banget nolongin dia itu jadi pemimpin yang baik. Ya, saya support dia, saya temenin dia, saya bantu apa yang saya bisa bantu. Sampai satu hari dia tanya sama saya,
Budi, lu mau begini terus seperti ini? Mau? Wah, kalau kakak percayain sih saya bangga banget kan. Mau kak? Sampai mati pun kakak, saya mau jadi ajudan kakak sih. Bener, sampai mati lu mau? Bangga kak, lihat kakak dipakai Tuhan dahsyat. Saya bangga kak. Bisa ambil bagian, saya seneng banget. Jadi lu mau begini terus? Iya kak. Maaf ya, lalu dia bilang, goblok. Lu gak mau jadi kayak gua? Dia bilang, kayak kakak, jauh lah kak. Dia bilang, jauh kak. Ya, potongannya aja gak ada, bagi jahitannya kan gak ada. Gak mungkin lah. Bener-bener gak mungkin. Dan saya mah gak usah mimpi sejauh itulah kak. Nah itulah problem kamu. Sekarang tugas saya, ya tugas kamu udah bener nih nolongin saya sekarang punya tugas nolongin kamu lebih dari saya. Kamu udah bantuin saya banyak, sekarang giliran saya bantuin kamu banyak. Oke? Kasih kesempatan kepada saya. Tapi lu siap gak nih ngomong-ngomong kembali ke kehendak bebas kan? Siap gak lo? Siap sih kak. Siap, segala hal siap dia diproses. Siap kak. Oh. Jadi jangan cengeng, jangan self pity, mengasihani diri. Aku proses kamu, kamu akan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Wah, penuh air mata sudah. Diomelin, segala macam, wah penuh air mata saudara. Tapi jadi tuh, jadi. Ya, suatu hari dia panggil saya, Budi, bulan depan kamu jadi direktur misi ya di gereja. Saya kak, aduh nggak bisa kak. Ada yang lebih senior, udah di misionaris itu kenapa nggak dia? Kenapa yang itu lebih lama? Kenapa nggak dia? Ya mereka sih pengalaman semua sih. Cuma ya nggak pengalaman sih lo memang. Tapi karena lo ngandalin Tuhan, gue pilih lo. Dah gitu aja ya, cukup ya. Jadi saya nih, iya. Syaratnya apa nih kak? Ya syaratnya mau dikritik aja. Oh, kalau mau dikritik aja jadi sih. Ya mau nih, aja. Gitu. Jadi bukan orang yang hebat di mata manusia, ya yang mau aja gitu tuh. Mau? Ya udah, jadi. Amin. Ya, tepuk sebelah. Lu apalagi, lu pasti jadi deh, lu pasti bisa deh. Di situ sudah. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua bisa. Kalau itu rencana Tuhan, semua jadi masalahnya hidden, terpendam. Jadi kita nggak tahu, makanya harus dieksplor, luarin. Ya, next berikutnya. Ya, silakan next. Makanya ada beberapa prinsip yang saya mau ajarin. Kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, prinsip yang pertama adalah belajar hidup menjadi steward, pengelola, bukan pemilik. Ya, kalau engkau jadi pemilik, selalu kamu takut kehilangan. Kamu pertahankan apa yang kamu punya, apa aja nggak tahu, apalagi pertahanin. Kamu harus jadi pengelola, semuanya milik Tuhan. Yang dititipin aja sama saya. Jadi nothing tulus. Saudara jadi steward, ya pengelola. Makanya Tuhan akan kasih tahu, gue percaya ini, gue percaya itu, gue percaya ini. Karena semua milik Tuhan, Tuhan akan tanggung jawab. Bolanya di Tuhan. Tuhan yang kasih tahu, aku mau percaya apa aja. Tapi kalau punya pemilik, tadi sikapnya gue punya apa, belum tentu tahu sekali. Jadi dia pengelola. Nanti kalau dibukain, siapa kan? Amin. Makin lama makin dibukain, ya. Jadi pengelola. Jadi kalau dalam sistem kerajaan murni ya, teman-teman, kita hidup di negara republik sih ya. Kalau saudara hidup di kerajaan murni, sekarang kerajaan-kerajaan nggak murni ya. Kerajaan murni, ada beberapa kerajaan kecil ya, masih kerajaan kecil itu masih murni. Kayak di Bhutan, kayak di negara-negara kecil ya. Itu kerajaan murni. Nggak ada satupun sertifikat hak milik. Nggak ada tanah tuh punya sertifikat. Karena semuanya milik raja. Betul-betul milik raja. Jadi kita tuh nggak pernah punya sertifikat hak milik. Nggak ada yang pernah dikeluarin. Punya tanah pun hak pakai aja. Berarti sudah, gak bisa jadi milik. Sampai mati pun gak bisa jadi milik. Emang gak pernah dikeluarin. Makanya gak punya apa-apa itu lebih gampang. Orang kita datang ke dunia telanjang, betul gak? Pulang juga telanjang. Buat apa juga punya apa? Betul gak? Gak perlu lagi punya apa. Dia sang raja aja yang punya. Kita kelola aja miliknya raja. Betul gak saudara? Itulah kerajaan. Makanya Tuhan berkata, inilah kerajaan Allah. Bukan republik Allah, ya, bukan negara demokrasi Allah, kita hidup di kerajaan Allah, betul nggak? Di kerajaan Allah prinsipnya ini sudah, kingdom punya prinsip no
ownership. Makanya jangan kejar kepemilikan. Mau punya ini lagi, mau punya itu lagi. Udah punya semua mati ya, nggak pernah nikmati dah. Gitu nggak saudara? Banyak orang nggak bisa nikmati, gitu nggak saudara? Udah punya ini punya itu ya nggak sempat nikmati, habis dah. Satu hari mau akan kecewa. Mending kalau mati cepat. Kalau matinya ICU 2 bulan, 3 bulan, tapi mata cuma merem-melek gitu. Harta semua di mana-mana nggak bisa dinikmati. Mobil mewah nggak bisa dinikmati, betul nggak saudara? Semua nggak bisa dinikmati, itu nyesel banget. Ngapain gitu gue punya ini semua, capek-capek cari duit buat itu semua, gue nggak bisa nikmatin. Nah itu evaluasi tuh luar biasa. Maka kalau hidup ngelola, saudara, santai, ya santai. Ya. Next berikutnya, ya kita harus percaya bahwa prinsip Tuhan adalah jadilah orang kepercayaan. Kalau kita jadi orang kepercayaan sang raja, nggak khawatir lah, raja kasih lebih sama kita. Amin. Jadilah orang kepercayaan. Makanya jadi anak Tuhan jangan jadi beggars, peminta-minta. Doamu doa beggars nggak akan dijawab. Tuhan kasih aku ini, aku mau itu. Orang berkata kamu beggars, kamu itu pengemis. Kalau aku percaya, masa aku nggak kasih? Betul gak? Kalau kamu jadi seorang karyawan, malas, nggak ketulungan, nggak tanggung jawab, ya, nggak bener, nggak beres-beres kerjaan kamu, terus tuntut lagi demo minta naik gaji. Mungkin bos langsung pecat aja sekalian orang ini. Betul kan? Tapi kalau kamu orang yang luar biasa, kerjaan 3 orang sama orang 3 orang, kamu ke 1 orang aja beres, kerjaan kamu luar biasa excellent, masuk khawatir. Bos kamu udah mikirin ini orang kalau nggak dibaca perusahaannya gawat ini, kita mesti naikin gaji, kita mesti percaya lebih. Betul kan? Pasti dia pindah nanti ke kantor lain. Kenapa? Dia bagus di Uber orang, ya orang cari dia pasti. Bos langsung berikan lebih. Betul kan? Karena orang percaya. Hidup ini kalau bisa dipercaya sama Tuhan, santai, tenang aja. Tuhan kasih lebih lagi. Amin. Untuk dikelola sekali, bukan untuk dimiliki ya. Amin. Oleh sebab itu, next, kita harus jadi gereja, komunitas kerajaan Allah yang belajar kembali hidup seperti ini. Makanya di gereja, saudara jangan sekedar ibadah mingguan. Saudara harus involve di dalam, saudara harus cemplung di dalam, saudara harus terlibat, masuk, dan saudara diproses di dalam. Prosesnya adalah engkau ada di community, engkau harus tahu, engkau diproses untuk bisa dieksplor siapa. Mari teman-teman, kalau kita ada di community, kita tahu siapa teman kita. Lu gak boleh minder lu. Gue lihat lu bagus di sini, lu kenapa enggak? Gitu. Kita encourage satu sama lain. Kita bisa dapetin penyataan Tuhan, siapa sih saudaraku ini? Mungkin ada hal tersembunyi yang kita harus dapetin pesentuh. Kita tolong dia bangkit. Amin. Tapi syaratnya cuma satu. Prinsip-prinsip egomu itu mesti disalib. Kalau engkau hidup hanya untuk enjoy life tadi, motivasinya salah, emang gak buka-buka. Tuhan gak izinin juga. Tapi kalau engkau mau kalahin ego, keluar dari kenyamanan, karena ego diproses gak nyaman. Waktu saya ditantang, kamu mau jadi lebih dari ini? Gak enak loh, tapi nanti jadi. Mau gak? Ditantang dulu. Hitung dulu deh. Ya, hitung dulu. Siap gak? Mau gak? Mau banget. Hidup saya udah salah, saya mau direkonstruksi ulang. Mau banget. Tapi jadi. Saya percaya, kalau orang di gereja kayak gini, gak banyak orang sakit hati di gereja. Gak banyak orang luka di gereja. Kenapa? Karena kita semua diproses dan kita enjoy. Amin. Dan kita tahu tempatnya inilah. Ya, satu batu berlian atau mutiara diproses nggak enak, tapi jadinya luar biasa mulia. Diprosesnya inilah ladang tempatnya gereja. Amin. Kenapa kita di gereja lebih sakit hati kadang? Lebih kecewa. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi yang salah. Lo orang Kristen kok begini sih? Betul. Tapi kok di luar sono, ya namanya belum bertobat, maklum lah kak. Kita punya banyak maklum gitu. Di gereja banyak tuntutan, bukan banyak maklum. Betul. Jadi banyak orang kecewa di gereja. Salah. Justru kita harusnya lebih siap di gereja. Di gereja tempat yang termurni lah.
Kita ikut pemimpin nggak dibayar, kok gue ikut dia ya? Betul kan? Kalau di kantor gue dibayar mahal, gue kan jadi dia. Betul kan? Di sini kita nggak dibayar, dan gue ikut lo gitu. Ya kan? Inilah kemurnian hati, betul nggak saudara? Ya, udah bayar harga, diomelin lagi. Gitu kan? Kalau di kantor diomelin, oh nggak apa-apa lah, dibayar mahal fasilitas komplit. Diomelin, gue terima deh, rela. Pas masuk gereja diomelin, ih, lu siapa lu ngomelin gua? Bos gua aja ngapain ngomelin kayak gini? Tepok sebelahnya, iya gua kenal deh orangnya siapa. Berikutnya next, makanya suatu hari ada satu resto western fast food lagi bikin promo bacon and egg diskon 50%. Rame banget bacon and egg sandwich laku banget. Tapi di belakang si babi sama si ayam lagi debat. Kata si ayam, bos, kita omset lagi naik bos, banyak banget pesanan bos. Ya teman-teman semua lagi, waduh, produksi terus bos. Si babi marah banget. Ayam, telur lu habis tapi lu tetap hidup tau. Tapi waktu teman gua habis, mati semua teman gua tau gak? Ngerti gak? Kalau ayam bertelur, telurnya diambil, dia tetap hidup. Produksinya telur. Tapi kalau babi diambil, diamputasi kakinya kan? Untung diambil kakinya, amputasi. Kalau diambil kepalanya, putus memang. Artinya apa saudara? Hidup ini mesti ada satu bagian yang harus hidup, tapi satu bagian lagi mesti harus mati. Ini proses hidup. Apa yang mati dan apa yang hidup? Yang hidup mesti potensi hidup. Amin. Tapi yang mati mesti ego. Gak bisa dua-duanya lagi. Satu sisi mesti hidup produksi lebat, hidup potensi. Tapi ego mesti disalib. Makanya barang siapa ikut Yesus mesti nyangkal diri ikut salib. Ego mesti syaratnya mati, baru potensinya bisa keluar. Ya, tepos banyak ayamnya tuh banyak babinya. Kalau banyak babinya masih disayat-sayat, mutilasi kan? Mutilasi ya. Ego disayat, aduh gak enak. Bisa nanggung keputusasaan, kekecewaan, salah paham. Tapi aku ampuni dia. Aku hati hamba belajar Kak dalam nama Yesus Tuhan. Dia akan keluar potensinya lebih lagi. Amin. Karena hanya egomu yang menghalangi dirimu. Setan sekali lagi gak bisa. Kita anak Tuhan, setan dari luar serangannya. Tapi ego yang dari dalam. Ini yang berat. Betul nggak saudara? Setan mah dihalau seusir gampang. Ego itu bikin kita tergoda. Betul. Makanya di gereja mesti saling bunuh. Ya, tepuk semuanya. Saling bunuh ya, biar cepat mati. Bunuh biar cepetan. Iya, saling bunuh. Egonya maksudnya. Supaya teman kita hidup keluar, hidupnya Allah itu keluar. Amin. Iya, kalau nggak lu begini-begini egois banget jadi orang, aduh nyusahin orang gitu kan. Tapi kalau ego lu mati, lu pasti cemerlang deh jadi berkat. Amin. Ya, next berikutnya. Nah, ada dua kesimpulan. Kalau kita mau jadi berkat, mulailah dari orang terdekat. Ya, take care sama orang terdekat. Belajar. Semua hidup ini saya sebut pengaturan ilahi atau divine appointment. Engkau punya keluarga siapa itu diatur sama Tuhan, bukan? Siapa bisa pilih papa mamanya siapa? Gak ada. Engkau gak bisa pilih siapa papa mama, udah di divine appointment, diatur sama Tuhan. Engkau punya kakak siapa, adik siapa, gak bisa pilih. Ya, Tuhan kasih kakak ini ke adik ini. Semua itu Tuhan yang atur. Untuk apa? Untuk kita belajar praktek mengasihi dan memberkati. Kalau orang terdekat dalam hidupmu aja nggak bisa kau kasih dan kau berkati, berarti engkau jadi orang yang paling gagal. Itu udah diatur Tuhan, tanpa belum kenal siapapun, kita diatur. Ya. Bahkan teman-teman baik kita pun diatur Tuhan. Kok bisa temennya ini ya, kenal sama sini ya, satu sekolahan nama itu ya, satu kantor sama ini ya, diatur Tuhan. Semua hidupnya diatur Tuhan. Jadi kita nggak usah pikir kejauhan. Tuhan kirim orang-orang siapapun yang harus kau berkati, jadi saksi. Ya, layani dia kalau dia belum bertobat.
ya doain dia. Ya. Orang terdekatlah yang harus paling menikmati buah kehidupan Allah dalam diri. Amin. Jangan justru orang terdekat yang paling bikin sakit hati atau paling kita nyakitin. Salah besar. Ya, ukurannya selalu ada closest. Ya, orang terdekat, close friends, close family, itu yang ukuran. Pikirin baik-baik. Yang terakhir, next, jadilah berkat lewat buah pekerjaan. Harusnya di mana kau bekerja, di sebelah ladang pelayanan yang terbaik. Di gereja kita punya waktu gak sebanyak kita di kerjaan. Ya, 8 jam sehari kita kerja. Ya, kita punya waktu terbanyak. Harusnya orang di pekerjaan kita yang paling merasakan hidupnya Allah dalam diri kita. Ya, kerjalah yang keselip, kerja sesuai potensimu, bahkan sesuai panggilanmu. Itu kerjaan yang paling benar. Engkau enjoy pekerjaanmu, engkau jadi berbuah lebat di pekerjaanmu. Jadi orang terbaik, orang yang jadi berkat di pekerjaan. Sehingga engkau dimanapun jadi terang lewat buah pekerjaan. Amin. Nah itu proses. Tapi sekali lagi dapurnya itu kita di gereja. Gereja dapur untuk memproses semuanya. Sehingga nanti jadi masakan itu orang bisa nikmati masakan itu. Amin. Apa semuanya beresin di dapur yang penting ya. Nah di dapur yang penting. Kalau olahnya benar, jadi masakan yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Itu pun lagi ditunggu banyak orang. Dan Tuhan udah kirim orang-orang itu di sekitar. Amin. Gak usah pusing-pusing. Orangnya udah ada kok. Ini target market. Ya, proses produksinya. Hidupmu mesti berbuah lebat. Amin. Mari kita pakai berdiri, kita datang kepada Tuhan. Apa yang ku cari di dunia ini. Shalom para wanita dimanapun Anda berada. Nama saya Rosleo. Saya bertemu dengan beberapa wanita beberapa waktu yang lalu, dan banyak di antara mereka yang bertanya, Ibu Ros, bagaimana hidup ini? Saya nggak mampu menghadapi persoalan yang sedang terjadi dalam rumah tangga saya, dalam pernikahan saya, dalam hubungan dengan mertua, anak dan orang tua, dan saya merasa putus asa. Rasa-rasanya saya kepingin mengakhiri hidup saya. Saya nggak punya jalan keluar. Tolong saya, Ibu Ros. Kalau saudara ada di posisi saya mendapat pertanyaan seperti itu, apa yang kau bisa lakukan? Selama ini aku merasa aku berharga. Aku gak ada masalah loh soal keberhargaan gitu. Tapi ternyata di pembelajaran itu, di sesi itu, aku baru tahu ternyata aku meletakkan keberhargaanku yang salah gitu. Contohnya ya, aku tuh dulu branded minded. Kalau beli barang apa-apa, kalau nggak bermerek nggak pede deh gitu. Tapi ketika aku meletakkan keberhargaan aku pada posisi yang benar, yaitu ketika aku sadar Tuhan seberapa adanya aku, kayak apa aku, Tuhan tetap berkata, kamu berharga. Di pembina wanita bijak nih, ada satu sesi yang namanya satu kapal dua kapten. Nggak dibilang kepala, tapi aku dibilang kapten. Kenapa disebut kapten? Karena running the house, jalannya rumah tangga itu, boleh dikatakan aku yang memimpin. Tapi melalui pembinaan ini juga, aku tahu ternyata itu dosa. Ternyata itu tidak benar. Aku mau belajar untuk jadi istri, jadi mama yang baik, seperti apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur Tuhan memberikan pelayanan wanita bijak. Ketika Anda bergabung dengan pelayanan wanita bijak, Anda mengikuti sesi-sesi yang sudah disiapkan dalam pelayanan wanita bijak. Ada camp yang sudah disiapkan bagi Anda, pasti menemukan jawabannya. Semua pertanyaan yang ada di hati kita ada di situ. Waktu saudara datang ke sana, saudara akan dilayani dan dibawa bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang kita perlukan untuk menjadi jawaban dalam pergumulan kita. Saya menunggu kehadiran Anda. Datang, semua teman-teman welcome Anda untuk bergabung bersama kami dalam pembinaan wanita bijak.
akan diadakan pembinaan wanita bijak. Boleh ditampilkan slide-nya. Khusus buat para wanita, tentunya setiap wanita adalah wanita yang bijak. Cuma kenapa banyak wanita belum menjadi wanita bijak? Gaptek, ya. Karena gaptek tentang dirinya, ya. Nah, kita buat para wanita akan ada pembinaan wanita bijak khusus buat ibu. Jadi buat para wanita yang sudah menikah, yang belum mengikuti pembinaan wanita bijak dapat mengikutinya tanggal 25, 26, dan 27 September 2014 pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan ada ikatan baru tanggal 4 Oktober di Belesia Shopping Arcade lantai 3 Permata Hijau. Ya, pendaftaran dapat mendaftar kepada Ibu Jenny dan Ibu Surya dengan investasi 500.000. Buat para suami dapat mendorong istrinya untuk ikut dalam pembinaan wanita bijak, ya. Wanita bijak? Wah, masih ada, ya. Oke. Nah, ini juga buat para orang tua yang punya anak umur 3-12 tahun, kita akan ada Rising Kid, ya. Bagaimana mendidik, memperlengkapi para orang tua untuk mendidik anak dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Akan diadakan di Greenfield Maisonette setiap hari Sabtu tanggal 13, 20, 27 September dan 4 Oktober di lantai 4 jam 1 sampai jam 5 sore dengan investasi 250.000 per pasang, ya. Dapat mendaftar kepada Ibu Yulianti, ya. Khusus di Abalof TCC dapat mendaftar kepada Frankie dan Uni. Ada Frankie dan Uni? Nanti juga akan diberikan infonya juga dengan mentransfer langsung ke rekening BCA atas nama Yulianti. Jadi buat para orang tua yang punya anak umur 3-12 tahun dapat ikut dalam Rising Kid ini untuk diperlengkapi bagaimana mendidik anak. Berikutnya, kita akan mengadakan Champion Gathering tanggal 6 September di Abalof Belesa. Nanti akan diberikan informasi lebih detail khusus alamatnya. Nah, bagi saudara yang rindu hidupmu diperlengkapi, hidupmu lebih lagi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya 12 tahun ada di gereja, datang ke hari Minggu, tetapi saya baru menyadari siapa diri saya ketika saya mengikuti Champion Gathering. Ternyata seperti yang Kak Budi tadi katakan, masih banyak gaptek rohani, tidak sadar diri. Makanya kalau berantem suka nanya, lu siapa? Lu gak kenal siapa gua? Nah, diri aja gak kenal. Nah, saudara, kita rindu, kita mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Karena ada potensi yang terpendam di dalam diri kita. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan juga tanggal 31 Agustus, minggu depan, kita tetap ada SPK di ruang New York jam 8.45, ya. Selesai celebration, para DCL dapat tinggal sebentar, kumpul, akan ada briefing sebentar buat para DCL. Mari kita bangkit berdiri semuanya, dan juga yang buat saudara yang sudah mempersiapkan persembahan, mari kita baca firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal